Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya? Sehat semua ya? Oke, kita sekarang akan belajar matematika. Kali ini minggu ini materinya ada dua. Yang pertama video yang ini yaitu perbandingan volume bangun ruang Cilengkung. Dan materi yang kedua yaitu nanti ada bangun ruang Cilengkung yang akan diperbesar atau diperkecil. Nah, dua materi ini yang harus kalian pelajari minggu ini. Minggu depan baru kita belajar tentang gabungan bangun ruang Cilengkung, setelah itu ulangan ya. Jadi masih ada satu materi lagi untuk minggu depan, kemudian baru kita ulangan. Nah, perlu kalian ketahui ada beberapa hal yang harus kalian mengerti dan kalian pahami. Jadi perhatikan baik-baik video yang ibu berikan minggu ini dua-duanya agar kalian paham bagaimana caranya membandingkan volume bangun ruang Cilengkung ya. Di sini ada tiga bangun yang akan kita pelajari, yaitu tabung, bola, dan kerucut. Nah, perhatikan di sini. Yang pertama adalah tabung. Perbandingan volume tabung dengan tinggi yang sama tetapi jari-jari yang berbeda. Perlu kalian ketahui ya, di sini poinnya adalah tingginya sama tapi jari-jarinya berbeda. Sehingga kalau tingginya sama dan jari-jarinya berbeda, bentuknya seperti ini tabungnya. Ya, tinggi sama, ini sama tingginya, cuman jari-jarinya yang berbeda. Yang ini lebih besar ya, yang ini lebih kecil. Beda. Artinya di sini ada ini yang pertama jari-jari satu, sedangkan yang ini adalah yang kedua, jari-jari dua. Kenapa kita sebut jari-jari satu dan jari-jari dua? Karena jari-jarinya berbeda. Ya, kita nggak tahu berapa jari-jarinya, makanya kita sebut aja jari-jari satu dan jari-jari dua. Sedangkan karena tingginya sama, kita tulis aja ini adalah T karena sama. Misalnya di sini 2 cm, pasti di sini juga 2 cm karena sama. Nah, kita perlu tahu bahwa kita udah tahu bahwa volume tabung itu adalah kan pi r kuadrat T. Nah, sekarang kita bandingkan. Ini namanya perbandingan ya. Volume tabung 1 berbanding volume tabung 2. Volume tabung 1 berarti kan pi dikali R1 kuadrat kali T. R1 itu berarti yang ini ya. Kemudian berbanding pi dikali R2 kuadrat kali T. Nah, lihat di sini. Pi-nya tidak Pi1 tidak Pi2 karena semua Pi itu pasti 3,14 atau 20/7, semuanya sama. Ya, T-nya pun begini karena di sini ada kata tinggi yang sama. Nah, kemudian kita coret yang sama. Pi sama kita coret. T sama kita coret juga. Tinggal R1 pangkat 2 dan R2 pangkat 2. Kita tidak bisa coret. Kenapa? Karena beda, angkanya beda, nggak bisa dicoret. Sehingga sisanya adalah R1 pangkat 2 berbanding R2 pangkat 2. Jadi nanti kalau ada soal bagaimana perbandingan volume tabung dengan tinggi sekian, dengan jari-jari A berapa, jari-jari B berapa. Nah, itu kalian tinggal membandingkan aja jari-jari kuadrat dari jari-jarinya masing-masing. Ya. Ini konsepnya, nanti kalian akan lebih jelas lagi ketika soal. Nanti ibu kasih contoh soal di sini. Kemudian ini konsep yang kedua, tabungnya. Kalau tadi kan tingginya sama, sekarang tingginya beda. Yang sama apa? Jari-jarinya. Sehingga bentuknya nanti tabungnya akan seperti ini, ya. Lihat ini jari-jarinya sama, jari-jari sama, tapi tingginya yang beda. Berarti kalau tingginya beda, yang ini adalah T1, yang ini adalah T2. Oke? Nah, jari-jarinya sama. Berarti kalau jari-jarinya sama, kita tulis aja sini R, yang ini juga R. Sehingga kalau kita bandingkan volumenya, volume tabung 1 berbanding volume tabung 2, berarti Pi dikali R kuadrat dikali T1 berbanding Pi dikali R pangkat 2 dikali T pangkat 2 T2. Nah, sekarang kita coret yang sama. Pi sama, kita coret. R-nya sama kan, ya jadinya coret juga. Nah, T-nya nggak bisa kita coret. Kenapa? Karena T-nya berbeda. Sehingga sisanya adalah T1 banding T2. Jadi, kalau ada soal bagaimana perbandingan volume tabung yang jari-jarinya
sama misalnya, kemudian tingginya A berapa, B berapa, itu kalian tinggal membandingkan aja tingginya, tinggi 1 banding tinggi 2. Gampang ya. Nah, sekarang lihat contoh di sini. Tentukan perbandingan volume tabung yang memiliki jari-jari masing-masing yaitu 7 cm dan 14 cm. Berarti ini jari-jarinya beda ya, karena ada 2 jari-jari. Dan tinggi kedua tabung itu adalah 18 cm. Nah, ini tingginya sama. Nah, sekarang perhatikan, di sini adalah jawaban untuk esai. Apa maksudnya jawaban untuk esai? Kalau jawaban untuk esai itu harus lengkap ya, harus lengkap. Maaf ya, ini ibu tulisannya nggak bisa nulis bagus karena pakai pointer di PowerPoint, jadi nggak bisa, nggak pakai pen ya. Jadi kalau untuk esai itu harus lengkap. Nah, kalau misalnya untuk PG, kalian tinggal ingat aja. Misalnya kalau kondisinya jari-jarinya sama, tingginya beda, tinggal bandingkan T-nya langsung. Kalau tingginya yang sama, jari-jarinya yang beda, tinggal bandingkan jari-jarinya. Pokoknya kalau jari-jarinya yang beda berarti perbandingan jari-jarinya gitu ya. Kalau tingginya yang beda berarti yang dibandingkan tingginya. Karena tingginya nggak kuadrat, berarti di sini juga nggak kuadrat. Tadi kenapa R-nya kuadrat? Karena rumusnya R-nya kuadrat gitu ya. Oke, paham ya? Nah, ini harus lengkap. Nah, ini jawaban harus lengkap seperti ini. Kalau esai, misalnya nanti kalian pas, kemudian kalian ada esainya, jawabannya harus seperti ini. Maksudnya gimana? Pertama ada diketahui, harus ditulis diketahuinya apa aja, kemudian ditanya, kemudian jawab ya. Yang pertama diketahui berarti ada R1, ada R2. R1-nya 7 cm, R2-nya 14 cm. Kemudian tingginya sama, berarti kan T1 sama dengan T2 sama dengan 18. Berarti ini yang 18 cm itu kita bisa tulis T aja. Oke. Pertanyaannya adalah perbandingan volume. Maka jawabannya kita bandingkan volume tabung 1 dan volume tabung 2. Kan rumusnya pi R1 kuadrat kali T dibandingkan pi R2 kuadrat kali T. Ya, kita coret yang sama, pi coret karena sama, T juga coret karena sama, sisa tinggal R1 kuadrat banding R2 kuadrat. Nah, kita masukin nih R-nya. R-nya kan berarti 7 tuh, ya, berarti 7 kuadrat dibanding 14 kuadrat. 7 kuadrat itu sama dengan 49. 14 kuadrat 196. Tinggal kita sederhanakan, berarti dibagi 49 itu bisa. 49 dibagi 49 1, 196 dibagi 49 4. Nah, ibu punya cara nih biar kalian lebih gampang lagi ngitungnya untuk mencari perbandingan seperti ini ya. Ini cara lain, bukan cara lain, cara menghitungnya aja, bukan cara seperti ini. Kalau caranya kayak gini, cuman cara menghitungnya begini, biar kalian enggak ngitung 14 kuadrat itu berapa hasilnya, kemudian nanti kalian hitung kira-kira bisa dibagi berapa. Nah, itu biar nggak seperti itu, kalian gini aja. Ini kan 7 pangkat 2. 7 pangkat 2, perhatikan ya. 7 pangkat 2 berbanding 14 pangkat 2, itu ibu bisa tulis gini. Nah, ini sama aja ini. Per sama berbanding itu sama. Ya. Ini kan 14 pangkat 2. Oke. Nah, sekarang kita pecah ya. 7 pangkat 2 itu kan 7 dikali 7 dikali 7. Oke. Per 14 pangkat 2 kan berarti 14 dikali 14. Nah, sekarang kita coret nih. 7 bagi 7 1. 14 bagi 7 2. Karena yang ini juga sama. 7 bagi 7 1. 14 bagi 7 2. Ya. Jadi ini bagi ini bagi ini. Oke. Jadi 1 dikali 1 hasilnya 1. 2 dikali 2 hasilnya 4. Nah, jadi nggak perlu hitung banyak-banyak ya. Ini cara langsung aja. Oke, paham ya? Kemudian contoh yang kedua. Nah, sekarang bagaimana kalau jari-jarinya sama, yaitu 7 cm dan tingginya yang berbeda. Di sini tingginya yang pertama adalah 27, yang kedua 18. Bagaimana volumenya? Berarti sama seperti tadi, kita bandingkan volume tabungnya, kita coret juga yang sama, kita coret
Nah, tinggal dibandingkan 27 banding 18. Nah, sekarang kira-kira bisa dibagi berapa nih? Bisa bagi 9 ya. 27 bagi 9 kan 3. 18 bagi 9 2. Masih bisa lagi? Nggak bisa. Berarti kalau udah nggak bisa itu udah mentok paling akhir. Jadi jawabannya adalah 3 banding 2. Oke, gampang ya? Nah, itu tabung. Sekarang masuk ke kerucut. Aduh, maaf ini Ibu belum diganti. Ininya harusnya kerucut ya. Ini harusnya kerucut. Nah, perbandingan volume kerucut dengan tinggi yang sama tapi jari-jarinya berbeda. Nah, sama seperti tabung tadi, ini jari-jarinya beda. Lihat di sini beda sama ini, cuman tingginya sama. Nah, ini hasilnya itu sama seperti tabung, R1 banding 2 banding R2 banding 2. Kenapa? Karena kan volume kerucut itu cuman tinggal tambahin sepertiganya tabung ya. Sedangkan sepertiga itu kan sama. Kemudian P sama. Kemudian T sama. Jadi tinggal jari-jarinya aja dibandingkan. Paham ya? Kemudian kalau misalnya ini juga sama, belum diganti. Aduh, volume tabung, bukan volume tabung ya, tapi volume kerucut. Maaf ya, lupa. Nah, kalau misalnya begini berarti volume kerucut dengan jari-jari yang sama tapi tingginya berbeda juga sama kayak tabung ya. Jadi sepertiganya coret, P-nya coret, R-nya coret yang sama, tinggal T1 banding T2. Nah, contohnya di sini. Tentukan perbandingan volume kerucut yang memiliki jari-jari yang masing-masing yaitu 10 cm dan 15 cm. Kemudian tingginya adalah 20 cm. Sama seperti tadi ya. Caranya begini, kemudian kita coret yang sama, kita coret yang samanya. Udah dicoret yang sama, kita hitung sisanya. Nah, masukkan R1 kan 10 kuadrat, R2 15 kuadrat, 100 banding 225, 94 banding 9. Ini juga sama ya seperti tadi. Kita bisa tulis begini caranya, 10 dikali 10 per 15 dikali 15. Oke, sekarang kita bagi 10 bagi 5 kan 2. Tulis ini 2. 15 bagi 5 kan 3. Tulis 3. Ini juga sama yang bawah ya. 10 bagi 5 sama dengan 2. 15 bagi 5 sama dengan 3. Oke. 2 kali 2 4. 3 kali 3 9. Nah, itu contoh satu. Contoh yang kedua, kalau jari-jarinya sama yaitu 12 dan tingginya 16 sama 36. Sama kayak tadi, dari awalnya kita coret yang sama. Ya, coretnya yang sama. Ini coret sama, tinggal T1 sama T2. T1-nya 16, T2-nya 36. Kita bagi berapa nih? Bagi 4 ya. Jadi hasilnya 4 banding 9. Nah, 4 banding 9 itu kan nggak bisa lagi dikecilin tuh, ya. Jadi hasilnya 4 banding 9. Paham ya? Nah, sekarang bola. Perhatikan di sini. Volume bola dengan jari-jari yang berbeda. Karena di bola itu nggak ada tinggi, semuanya jari-jari ya. Nah, pas ini cuma satu rumusnya, yaitu dengan jari-jari yang berbeda aja. Jadi jari-jarinya beda seperti ini. Berarti karena volume bola kan 4/3 kali Pi R1 pangkat 3 banding 4/3 kali Pi R2 pangkat 3. Kita coret yang sama. 4/3 sama, Pi-nya sama. Berarti sisanya tinggal R1 banding 3 banding R2 banding 3. Udah, ini rumus hasil akhirnya. Jadi kalau ditanya perbandingan bola, kalian tinggal bandingkan aja pangkat 3 dari jari-jarinya. Nah, seperti contoh di sini. Tentukan perbandingan volume bola yang jari-jarinya adalah 7 dan 14 cm ya. Tulis dulu diketahui kalau untuk SAI, kemudian tanya, kemudian jawab. Tulis rumusnya dulu, ingat rumusnya baru stepnya. Nah, kita coret yang sama. Nah, ini 7 pangkat 3 dibanding 14 pangkat 3. Nah, biar kalian nggak ngitung sampai 343 atau sampai 2000-an kayak gini, kalian kayak Ibu tadi nggak apa-apa. 7, misalnya 7 pangkat 3 itu kan 7 dikali 7 dikali, ini titik itu 7 ya, per
14 dikali 14 dikali 14. Oke, nah tinggal kita coret 7, sini coret, sini 2 kan, ini juga coret lagi sama yang ini juga 2 kan, 14 bagi 7, ini juga coret, sini juga 2 kan ya. Nah ini kan 1 hasilnya, ini 1, ini 1, ini 1, 1 kali 1 kali 1 1, 2 kali 2 4 kali 2 8, jadi 1/8 gitu ya. Ini cara cepat aja biar kalian nggak ngitung sampai ribuan. Oke, kan biasanya kalau udah ketemu ribuan dibagi 300-an gitu, bagi ratusan, kalian agak bingung dikit, biar nggak bingung ya. Nah itu adalah perbandingannya, gampang kan ya, gampang. Jadi biar kalian ingat ya, lihat nih, yang pertama tabung sama kerucut itu sama. Kalau jari-jarinya yang beda, R1 pangkat 2 banding R2 pangkat 2, kerucut juga tuh ya. Kalau misalnya tingginya yang beda, T1 banding T2, kerucut juga sama. Bedanya cuman ada di bola aja. Nah kalau di bola jari-jarinya pangkat 3, udah ya, gampang ya. Nah sekarang kita masuk ke materi kedua. Oke, Ibu yakin kalian bisa. Kalau misalnya masih belum paham, tanya ya. Kita sekarang masuk ke materi kedua, yaitu tentang perbesaran dan perkecilan dibangun ruang sisi lengkung. Kalian lihat videonya di yang kedua. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.